go, balik lagi di One to FC. Hey. Podcast. One to FC podcast. Nah, kok kayak gitu tuh masuk bloopers Masih. apa masuk? Nggak tahu, lihat nanti. Lihat. Tamunya sama Masih lagi. tak ada tamu, kayak satu kemarin. lagi. Mr. Devri Yunandi. Vilanisti Yunanisti. lagi Hari ini, pakai ya. Barsha. Tadi gue semalam udah kepikiran mungkin dia ganti stripnya aja. Biru tua dari hitam ke biru tua. Sekarang gue Ternyata, yang pakai Milan. ternyata pakai yang away. Tapi keren sih baju yang ini. Gue suka banget sih Iya. baju Ini yang tahun ini. berapa ya? Tahun lalu. Yang musim lalu. Third jersey Third. tapi. Iya. Oh bagus ya. Apa nih Kayak topiknya gitu ya, jadi? gue baru lihat sih, langsung. Topiknya jadi apa kita sekarang? Kita bahas El Clasico aja gimana. Oh iya. bajunya ada Clasico sesuai. lagi. Itu baju Soton kenapa? Ya kita lihat deh. Senang ya abis ngalahin Everton. Iya, gue harus berterima kasih. Oke, dipakai. Berterima kasih pada Soton. Kalau ada Vestergaard sih Vestergaard itu. Ya sudah. Ya, berterima kasih pada tim Southampton udah bikin gue bahagia minggu ini. Klub subsidiarnya Liverpool juga. Iya, emang mereka saling ngebantu. Oh iya Iya. sih. Van Dijk dari ini kan? Van Dijk, Soton kan? Ings, Lovren, Lallana. Klein, Lallana. I see. Lumayan. Gimana kan? Oke, El Clasico. Clasico gimana Nan? Nonton nggak? Nonton lah, pasti nonton. Nice. Kalau Messi main gue hampir nggak nonton sih. Ya mungkin salah satu El Clasico yang paling hype-nya nggak terlalu tinggi ya. Yep, Iya. iya Iya, sih. betul. Mhm. Mainnya juga siang-siang. Unlike biasa kan El Clasico pasti Iya. malam-malam kan. Ini El Clasico waktu Indonesia Barat aja jam 9 malam gitu. Iya, Kayak iya. Seru juga sebetulnya waktu itu. Kemarin kan nontonnya jadi ada game jam 7, nonton jam 9, habis itu yang setengah 12 gitu kan. Jadi enak sih sebetulnya. Iya. Cuman karena mungkin benar sih tadi dibilang Andi bahwa El Lack of Clasico yang mungkin secara vibe nggak terlalu rame, orang nggak terlalu bahas dibanding kayak musim-musim sebelumnya. Cuman karena faktor jamnya kemarin di sini Indonesia jam 9, jadi banyak yang nonton ternyata. Oh iya sih. Jadi banyak juga yang ngebahas gitu loh. Terus kayak gue sendiri bukan penggemar Liga Spanyol, cuman nonton kayak masih lebih tahu pemain-pemainnya Barcelona sih dibanding Oke. Madrid ya. Iya. Sekarang ya. Hmm. Ya Madrid sih ya udah jelas pemainnya ya masih itu aja sih. Barcelona cuman menarik sih. Ada si siapa tuh back kiri kanan tuh si Dest yang pemain Amerika. Ya, Sergio Des. Sergino Des. Iya, itu dari Ajax ya. Iya. Jadi dia pemain Amerika pertama yang main di El Clasico kan ya kalau nggak salah. Betul ya. Itu kan hal yang menarik banget tuh. Back kiri dia ya? Back kanan. Kanan ya? Back kanan dia sebenarnya. Cuman Ya. kemarin-kemarin sempat tuh dimainin Sempet jadi kiri, back kiri. Karena Jordi Alba lagi cedera. Iya. Cuman Jordi Alba kemarin balik, jadi memang dia tuh dibeli buat jadi back kanan karena Semedo kan cabut ke waktu Wolves. lawan Bayern tuh Oh ya, benar-benar dihabisin. dihabisin kan. Iya, iya. Terus udah emang bertahun-tahun tuh semenjak Dani Alves cabut, Barca tuh belum ada pengganti yang selevel lah I see. di back kanan itu. Iya, iya, iya. Nah, terus sebenarnya boardnya Barca tuh mau beli back kanannya Norwich, Ya, Max Aarons. Max Aarons Hmm. sebenarnya. Tapi terus Koeman masuk, dia ngotot. Dia bilang enggak, gue harus Serginho Dest. harus kayak Gino Des. Hmm. Dan mungkin dari performa El Clasico kemarin terbukti ya. Ya, Kayaknya seems like it. dia menurut gua sih pemain paling bagus sih di game itu dari both teams ya. Bagus Bukan banget Kelihatan mainnya. kayak apa ya? Kayak mungkin dia eager banget di game itu kayak wah semangat banget deh. Ngeliatnya juga kayak apa ya? Kayak seneng aja sih ngeliatnya kayak ada si Das gitu kayak gitu. Yang di interview terakhir aja juga si Das kan dari Barca kan? Iya, itu Tapi lucu juga sih. ngaruh di marketingnya juga sih. Oh iya bisa juga sih. Tapi itu sebenarnya menurut gua ya agak it's not a good look buat Barca sih. Karena abis kekalahan kayak gitu, the leaders of the team Messi, Pique nggak kedengeran. Malah yang dikirim buat ngomong tuh Sergio Des yang pada saat post match interviewnya itu baru semua orang tahu dia belum bisa bahasa Spanyol ternyata kan. Iya. Jadi Interviewernya langsung nembak bahasa Spanyol, langsung dia bilang English please. jadi menurut gua itu agak sesuatu yang ini apakah ini ada something going atau gimana, menarik sih. Tapi emang
menurut lu itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukannya itu sindromnya Barcelona dari dulu? Bahwa leaders mereka mungkin sejak kehilangan Pique, Yes. bukan Pique, Puyol, yes. mereka nggak ada yang kelihatannya mengambil inisiatif atas kekalahannya atau something like that. Iya, kan banyak yang bilang Messi itu bukan vocal leader kan. Dan the thing is memang karakter orangnya seperti itu gitu kan. Memang dia ada karakternya dari dia kecil tuh memang seseorang yang pendiam gitu. Cuman permasalahannya menurut gua Barca tuh tiap tahun squadnya nge-vote kaptennya. Jadi agak beda dengan tim lain. Kalau tim lain kan kaptennya dipilih sama manajer. Kalau Barca tuh tiap tahunnya fellow playersnya yang voting. Nah, ya gue nggak tahu, mungkin karena Messi the best player in the team, jadi ya mereka mungkin ya udahlah kapten Messi gitu. Ya gue nggak tahu. Tapi menurut gue itu nggak enak gitu kali ya. Bisa jadi. Cuman ya konsekuensinya mereka nggak ada vocal leader gitu, off the pitch and on the pitch ya bisa dibilang. Iya juga ya. Mereka pernah bocorin nggak tuh hasil votingnya itu? Kan selalu top 4. Jadi mereka setiap tahun tuh 4 selalu kapten dipilih ya. Dan kapten ketiga siapa? Jadi Messi, setahu gue ya Messi, Busquets, Pique sama Sergio Roberto. Oke. Jadi dia fourth justru. Sergio Roberto, yes. Jadi keduanya itu Busquets dulu, baru Pique, ya. Padahal kan sebenarnya kalau di fans Barca banyak yang bilang nanti in the future siapa namanya Xavi bakal jadi manajer, presidennya klubnya Pique gitu kan. Tapi si Il Presidente ini malah jadi kapten ketiga gitu. Lucu ya, padahal gue aja nggak pernah dengar Busquets di interview kayaknya. Nggak pernah gue jadi interview. Semenjak insiden itu kali. Insiden apa? Ngintip. Mungkin ya. Tapi gimana? Menurut lo matchnya gimana kemarin? Menurut gua sebenarnya matchnya lumayan ketat sih menurut gua. Walaupun skor lainnya 3-1 ya. First half lumayan end to end stuff, fast pace football. Menurut gua technical levelnya juga tinggi, kecuali mungkin bad defending from both sides. Sergio Dest bagus banget mainnya. Cuman mungkin gua lebih terus menurut gua Madrid juga gua sempat nonton kan yang lawan Shakhtar. Performanya jauh lebih bagus dibanding lawan Shakhtar sama lawan Cadiz tuh. Jadi justru jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Mungkin ya El Clasico gitu kan. Dan ada gosip-gosip Zidane harus menang, kalau nggak dia bakal dipecat gitu kan. Jadi Zidane tuh memang suka kalau dia udah dipepet tuh tiba-tiba pemain-pemainnya langsung semangat. Jadi kemarin dan mungkin karena El Clasico juga kan. Dan gue juga lihat statistik tuh ternyata dia nggak pernah kalah away di El Clasico. 3 wins, 3 draws. Bisa jadi sih, gue agak lupa tapi ya bisa jadi. Zidane, ya. Itu gue nggak nyangka sih. Ya. Jadi performa dari Madridnya juga bagus. Tapi yang menarik menurut gue dari perspektif Barcelona ya, karena gue kan mungkin lebih ngikutinnya Barca kan. Koeman bikin beberapa perubahan. Starting 11-nya gue suka banget sebenarnya. Dia berani mainin Pedri. Pemain favorit lo? Starter. Apa karena kemarin abis main bagus di CF ngegolin di Champions itu? Bisa jadi, dan Griezmann udah berapa game? 20 game nggak no goals, no assist or something. Gue lihat statistik dia 5 match terakhir tuh dia cuma 5 shot, 2 dribble, 0 chances created. Ya. Griezmann. Terus siapa namanya Dembele ya nggak lama nanti juga cedera lagi. Tapi Dembele kayaknya lagi lumayan ini ya. Ngacir. Lagi lumayan apa? Ngacir. Dembele tuh kalau lagi, menurut gua Dembele kalau fit tuh sebenarnya dia udah pasti starter. Cuman permasalahannya sama Dembele nggak lama pasti cedera lagi. Jadi Barca tuh nggak bisa rely on Dembele gitu. Jadi mungkin Koeman juga nggak mau. Kemarin kan lawan Champions League lawan siapa tuh gue lupa deh. Itu Ferencvaros. Ferencvaros. Dembele juga nggak start. Dembele main terakhir-terakhir juga. Jadi sama Koeman dia cuma dikasih 30 menit, 20 menit terus. Kaca ya dia. Ya. Jadi bisa jadi itu salah satu faktor. Terus Jordi Alba balik, siapa namanya Dest kanan. Jadi udah benar
ini nih kayaknya memang best 11 at the time. Oke. Cuman satu pertanyaan besar gua adalah Sergio Busquets sebenarnya. Kenapa? Dan gua ngelihatnya sebenarnya permasalahan Barca udah collapse beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah Sejak dia lost his legs. performanya Busquets di these big games. Jadi gue lumayan mau mau fokus di Busquets sih. Pertama, Koeman ganti formasi kan. Yeah. Hilang udah kayak filosofi Cruyff 4-3-3, sekarang Koeman main 4-2-3-1. Dua double pivot, ada Frankie, ada Busquets. Dan Busquets seumur hidupnya nggak pernah main di posisi kayak gitu. Nah, musim lalu lu nggak anggap itu musim terakhirnya si siapa tuh namanya? Yang main 4-4-2. Valverde. Ya, Valverde. Ya, tapi itu lebih dynamic sih sebenarnya, nggak benar double pivot kayak sekarang ya. Dan at that time itu yang eranya Valverde 4-4-1-1 itu, mereka masih ada kayak Vidal, masih ada Rakitic yang lumayan bisa nutupin, they have runners lah istilahnya. Right. Menurut gua Busquets dan Frankie itu dua-duanya kurang bisa lari. Dan Busquets kemarin agak berkali-kali tuh out of position, bingung mau ngapain, agak terlalu ke depan, dan itu ke-expose banget di gol pertamanya Madrid. Yang Valverde. Itu kan Valverde itu orangnya Busquets. Kan kalau udah diperhatiin, itu Busquets, itu orangnya Busquets. By the time Valverde dapat bola buat nendang ke gawang, bedanya udah ada kayak 10-15 meter kali sama Busquets. Iya, jauh banget. Menurut lo itu bukan kesalahan dari miskom antara Pique sama Lenglet? Menurut gue itu di Busquets. Karena Pique itu di posisi yang Pique mau gak mau harus take orang pertamanya, Lenglet ada orang di kirinya Lenglet. Itu siapa namanya, Valverde make run from deep. Dan Valverde itu jarang sebenarnya make run from deep kayak gitu. Karena mungkin dia tahu Busquets tuh gak bisa keep up sama dia. Dan gue ngeliatnya ini udah bukan pertama kali sebenarnya Busquets di expose sama tim lawan. Tapi emang kayaknya itu taktiknya Madrid untuk El Clasico kemarin ya? Menurut gue sih, jujur. Kroos aja sampai berapa kali ikut nge-press ke depan atau bahkan bikin run ke depan. Yes. Yang itu gue ngeliat itu di karakternya dia sebenarnya. Betul banget. Menurut gue Zidane ngelihat itu, dia juga tahu Busquets belum terlalu comfortable main di 4-2-3-1. Dan dia expose itu dengan making runs behind Busquets. Dan itu berkali-kali tuh sebenarnya ada beberapa chance tuh mereka dapat dari pergerakan-pergerakan itu. Jadi walaupun ya Busquets tuh ya orang ngeliat Barca ya Busquets lah ya dari dulu gitu. Cuman menurut gua selama Busquets masih dimainin ya kolaps kayak gini bakal sekarang udah nggak asing nggak sih lihat Barca kalah big game. Messi cuman di tengah lapangan udah kayak ngeliat bawah udah mikir doang cuman gini diam udah gitu kayak ya udah gitu udah aja yang apa ya udah nggak asing kita ngeliat kayak gitu. Jadi kayaknya kita malah sekarang udah expect Barca bakal collapse setiap big game gitu nggak sih. Jadi ya lumayan menyedihkan sih, cuman ya sayangnya belum ada pemain lain yang menurut gue bisa gantiin Busquets juga gitu. Kalau misalnya mereka mau main 4-2-3-1. Pjanic sama Frankie gue nggak yakin juga sih jujur. Jadi ya kedepannya kayak gimana gue juga nggak tahu sih harus kayak gimana. Cuman itu dia the only replacement tuh kayaknya cuma si Ricky Puig doang kan. Yes, bahkan dia bukan DM kan. Ricky Puig tuh sebenarnya lebih di kalau misalnya 4-3-3 Barca klasik ya. Dia tuh lebih di Xavi Iniesta role. Dan dia dynamic banget. Tahun lalu tuh dia impresif banget. Cuman kalau rumor-rumornya sih katanya Koeman udah ngomong ke Puig, dia not part of his plans for this season. Makanya sebenarnya Puig tuh sempat mau di loan atau mau dijual sempat. Cuman Puig bilang gue mau fight nih di Barca gitu. Jadi dia masih di sini tapi dia belum dimainin sama sekali season ini. Tapi emang option mereka di midfield tuh siapa aja selain si Pjanic? Sebenarnya kan Sergio Roberto. Sergio Roberto, Puig, Frankie. I mean di luar yang main kemarin kan si Busquets, Frankie sama Coutinho kan. The three. Yes. Well, semestinya Pedri juga bisa kan as that position number 10. Siapa lagi ya? Udah sih kayaknya. Ya kan? Nggak ada lagi. Ngelepas Vidal sama Rakitic kayaknya. Nggak beli pengganti. Makanya. Menurut lu nggak mendingan mereka justru balik lagi tuh ke 4-3-3 biar si Busquets ada cover? Tapi sama aja.
kalau Busquets main number 6 lagi, Frankie nggak get the best out of Frankie. Frankie mau main di mana? Nah, pertanyaannya adalah apakah Frankie tuh bisa main di posisinya Busquets? Oke. Jadi udah Busquets ganti aja sama Frankie. Nah, gue nggak tahu deh itu Frankie bakal comfortable atau nggak main di posisi itu. Sebenarnya Alenya juga di loan ya. Seingat gue itu ada midfielder tapi kayak di loan deh. Ya minim banget sih. Dan poin berikutnya yang gue mau bilang adalah menurut gue kemarin tuh udah agak kelihatan sebenarnya kayak midfieldnya Barca tuh overrun banget. Tapi dan wingernya Barca, Coutinho sama Pedri itu apa namanya kurang efektif lah. Cuman nyampe menit 83, 82 baru bikin sub langsung 3 sekaligus. Terus bikin subnya kayak orang main FIFA gitu loh. Kayak anjing gue lagi kalah nih. Langsung masukin aja striker 3 gitu. Terus kayak jadinya loose balance. Padahal sebenarnya Barca tuh lagi lumayan pressing loh. Nyampe menit 80, habis ganti pergantian 3 itu langsung gone. Karena mereka mainin Coutinho sama siapa namanya Frankie di posisi yang between defender and attackers-nya kan. Sama sekali nggak jalan. Jadi gue juga agak bingung sih kenapa Koeman took that long to make that substitution ya. Mungkin emang dia saking nggak trust sama Griezmann DLL. Bisa jadi. Cuman menurut gue ya mungkin Pedri juga walaupun gue suka banget agak terlalu cepat buat start, as proven dia kemarin agak kurang efektif. Menurut gue mungkin bisa ganti Pedri dulu satu gitu, mungkin dengan Dembele atau siapa gitu. Menit 60, menit 70 mungkin itu bisa dilakukan sebenarnya. Dan yang menarik juga yang gue mau bilang, Koeman tuh bikin perubahan sebelum-sebelumnya tuh Coutinho main number 10. Kemarin Coutinho malah ke kiri dan jadinya nggak efektif banget. Itu bukan menurut lo karena mereka berubah shape mereka saat bertahan? No. Mereka jadi 4-4-2 gitu kan? Jadi waktu game-game sebelumnya waktu bertahan pun Coutinho tuh nggak se-wide itu. Kemarin tuh benar dia main di attacking midfielder left dan agak kurang efektif. Dan satu hal lagi yang gue mau bilang, Coutinho nggak diganti sama sekali kan. Padahal satu dia udah inefektif. Dan ternyata kita baru tahu setelah game, ternyata dia hamstring atau cedera apa gitu. Dia out for 3 weeks. Berarti kan mungkin dia sama game itu tuh ada sesuatu yang terjadi sama dia. Tapi Koeman nggak ganti dia sama sekali gitu. Jadi gue bingung sih sebenarnya. Kalau begitu ya. Faktor bahasa kali. Bahasanya sama sih. Koeman bahasa Spanyol bagus loh. Iya, makanya. Betul. Dulu kan dia pernah main soalnya kan di Barcelona. Dia Barcelona. Iya. Tapi itu faktor yang menarik juga ya. Justru orang yang mungkin untuk majority karirnya bermain untuk Barcelona di taktiknya Cruyff justru mengubah identitas klubnya dengan formasi yang apa ya, kayak beda dengan filosofi Cruyff ya. Ironisnya orang yang seakan kesannya bangun karirnya untuk kembali ke Barcelona untuk jadi pelatih mereka, justru nggak pernah mempersiapkan diri untuk bermain seperti itu kayaknya. Iya sih. Faktor ini kali masih apa ya? Ya bisa dilihat gimana klubnya mempertahankan Messi segitunya kan. Jadi kayak mau dibikin era dia dulu gitu, sekarang kayak masih apa ya, kasarnya mungkin nggak memuaskan fans dulu deh dengan ada Messi di sini. Jadi masih Messi sentris yang dia nih pasti kan ya. Kalau kelihatan kan dia mainin dulu tuh El Clasico menit 80 ganti orang 3 sub. Kayak apa ya? Kayak orang lagi nyoba-nyoba gitu. Kayak nggak, emang belum mikirin taktiknya mau seperti apa kayaknya. Kan baru musim pertama juga kayaknya. Dia mungkin selepas Barca nih, selepasnya Messi misalkan musim depan udah pindah ke Manchester City. Makin ngeri deh Liga Inggris. Kayaknya sih justru akan jadi klub yang apa ya, mengerikan lagi kali. Mungkin nggak? Kalau menurut gue gini, menurut gue Koeman nggak bisa mikir long term sekarang. Karena kontraknya cuma setahun. Serius? Gue nggak tahu kontraknya cuma setahun atau enggak. Tapi yang gue tahu adalah ini bentar lagi mau ada referendum nih. Presidennya mau diganti. Dan sebenarnya apa ya, pemain-pemain Barca yang lama-lama kayak Xavi, Puyol gitu-gitu tuh dia sangat, even to some extent Guardiola,
mereka tuh nggak suka dengan Bartomeu gitu. Jadi ada banyak rumor yang bilang sebenarnya tuh yang paling apa namanya di Krusial. circle Puyol dan old Barca players, mereka tuh Puji. pengen manajernya Barca tuh Xavi. Dan Xavi tuh udah yang tadi lu bilang, Koeman tuh pengen ke Barca, tapi dia nggak mempersiapkan filosofinya dengan filosofi Cruyff. Sedangkan Xavi di Qatar pun Ya, udah dia pasti. implement filosofi itu gitu, filosofi Cruyff, filosofi Pep, yang bakal jadi filosofi Xavi kan. Nah, jadi poin yang gue mau bilang adalah kalau misalnya Bartomeu kalah dari referendum ini dan diganti jadi presiden baru, itu ada kemungkinan besar Koeman bakal langsung diganti. Iya, karena dia istilahnya bawaannya Bartomeu gitu ya. Yes, dan pelatih barunya bakal mau Xavi buat jadi pelatihnya. Satu-satunya Koeman bisa mempertahankan jobnya menurut gua, kalau dia benar di satu musim ini ngebuktiin udah dia performanya bagus banget gitu. Benar-benar. Jadi menurut gua Pioli gitu ya. Ya. Waktu itu maksudnya udah tantangan kan. Benar. yes. Jadi Tertekan benar-benar langsung. Iya. Ya. Jadi menurut gua memang Koeman nggak bakal bisa, dan dia tahu itu, dia tahu nih ada pressure ini. Jadi dia nggak boleh mikir long term sih kayak season kedua season, karena ini mungkin satu-satunya chance dia buat jadi pelatih Barca gitu. Oke. Ya, menarik juga Pak ya pandangannya dari fans Barca. Nah, sebagai fans Barca nih ya, di El Clasico kemarin apa sih sebutin 2 or 3 positifnya lawannya, yaitu Real Madrid. Yang pertama menurut gua yang tadi Aryo udah sempat bilang, kelihatan banget Zidane tuh udah tahu lah gimana cara ngelawan Barca sekarang. Jadi dia salah satunya dia bisa nge-exploit weakness-nya Busquets ini. Dan beberapa kali hampir ada big chance, gol pertamanya juga dari itu. Jadi dan gue jujur gue sangat impressed dengan Zidane so far sih di berapa tahun dia di Madrid. Ya udah terbukti lah berapa menang CL, menang La Liga, ya kan, menang La Liga tahun lalu juga tanpa Ronaldo. Ya. Jadi dia memang menurut gua fans Madrid tuh suka nggak sabaran gitu. Kalau misalnya kalah dikit langsung mau pecat, langsung mau apa gitu. Tapi menurut gua Zidane itu udah ya bisa dibilang kayak Guardiola di Barca gitu dulu lah. Walaupun filosofinya mungkin nggak sekental Barcelona ya, tapi kan memang Real Madrid ya lebih pragmatis kan. Mereka emang nggak pernah ada filosofis yang jelas kan sebenarnya, selain membeli pemain mahal. Yes. Gravesen. Termasuk Gravesen. Yang kedua itu itu siapa namanya? Yang main jadi back kanan, Vazquez ya? Oh ya. Yang dia masuk gara-gara Nacho cedera. Nacho mungkin gak cedera, dia kartu kuning aja. Terus dia hampir kena hampir foul siapa lagi, terus Zidane takut kayaknya udah gue ganti aja deh gitu. Terus dia main jadi back kanan terus solid banget sih performance-nya menurut gue. Jadi ironisnya dia pernah main di posisi itu sebelumnya. Waktu itu kan final Champions League kan. Iya. Oh iya. Ya kayaknya tuh nggak tahu ya. Mungkin dia udah ada feeling kali. Mungkin. Tapi dia memang. Bahkan mereka option back kanan itu ada Carvajal, ada ya Nacho sama si itu kan Odriozola kan. Yes. Dan mereka semua cedera kan kurang lebih sekarang. Nggak tahu ya si Nacho ya. Tapi memang mungkin dia selfless aja sih. Jadi dia memang ya Zidane emang suka banget kayaknya dia sama dia. Ya emang sih. Udah trust banget ya. Jadi menurut gue banyak sih performa yang bagus dari pemain Madrid ya. Dia salah satunya. Menurut gue itu, gue pas mikir kayak wah ini enak nih kayak back kanan langsung diganti terus Vazquez gitu kan. Ya, bahkan Barcelona nyerangnya dari sisi dia terus kan most of the time. Iya, dari dia pertama masuk langsung gue inget langsung mau kasih bola tuh ke kiri. Nah, tapi dia hold his ground sih. Dan ya Coutinho gue nggak tahu apakah karena dia atau gimana, cuman ya Coutinho lumayan inefektif. Dan menurut gue yang ketiga itu positifnya adalah bisa dibilang ya kayak kemarin tuh lumayan kelihatan sih kayak perbedaan antara Pique dan Lenglet dan Ramos dan Varane. Ramos benar-benar kayak ya walaupun gimana pun juga dia masih tetap jadi orang yang bisa lead
The defense ya. the defense gitu. Dan relatively itu lumayan konsisten. Ya itu harus diakuin ya. Iya, Defense kalau ada dia sama enggak bedanya jauh banget. sedangkan Pique dan Lenglet tuh in big games mungkin dia mainnya bagus. 89 menit. Tapi selalu aja ada satu Mistake ya. kayak ya nggak tahu kayak tiba-tiba otaknya agak zong aja gitu. Kayak gue nggak tahu di big game kenapa dia sering kayak gitu. Ingat-ingat Pickford ya. Jadi dan Barca tuh ya last berapa game ya mereka concede 3 penalti loh. Pique red card lawan yang red card Pique atau Lenglet ya lawan Ferencvaros itu juga concede penalti. Pique kan. Yeah. Kemarin concede penalti kayak gitu. Lawan yang kemarin kalah Getafe ya. Yang Getafe. juga concede penalti. Jadi dan penaltinya semuanya menurut gue obvious penalti. Jadi ya bukan kayak penalti Liverpool kemarin kan? Bukan. Nah, itu baru tuh kontroversi. Yang di foul di luar kotak penalti. Oh, itu sih bukan penalti. Jadi ya walaupun gimana pun juga mereka masih punya 2 center back yang solid gitu. Jadi 3 positifnya dari Madrid itu sih. 2 center back juara dunia lagi. Iya, benar. Sedangkan back juara Piala Dunianya Barca, satu Pique kan, satu lagi dia nggak tahu gua di mana. Gua nggak tahu dia kemana. Dia main ini Emily in Paris, sudah nonton belum? Belum. Ada di Emily in Paris tuh ada. Jadi apa namanya di agensinya jadi cameo gitu. Lihat aja kalian search ya teman-teman Emily in Paris ada Titi di agensi ini di pasti Prancis mirip ya. doang nih. Gayanya sama. Gayanya sama. Jadi masih ambigu tuh. Bener, coba lihat. Apakah ini racism atau fact? Kita tahu. Kita bisa lihat nanti. Benar. Tahu kan Titi kalau celebrate kayak apa? Titi walk itu kan. Film itu ada, lihat aja. Anjir lo. Titi walk tuh apa? Ada yang itunya dia kalau celebration itu loh. Itu Titi walk. Iya. Ya selama ini kita main pro clubs di orang kalau ngebobolin kita dia kayak gitu itu Titi walk. Baru tahu gue. Oke. Jangan lupa Emily in Paris. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin satu hal sih dari gua terakhir tentang El Clasico ya. Gua bisa dibilang mungkin gua salah satu fanboy Messi yang paling besar sih. Tapi harus diakuin performa Messi season ini agak mengkhawatirkan buat gua sih. Gua tuh mau Messi main jam 7 pagi, 3 pagi, gue bakal coba nonton hampir semua game karena gue ngerasa tiap game dia pasti ada magicnya nih. Cuman season ini gue ngerasa kok udah hilang nih. Walaupun kemarin dia mainnya very proaktif ya. Cuman satu hal yang gue mau tekanin itu orang nganggap Messi kan dribbling. Cuman sebenarnya dia tuh menurut gue the best finisher in world football. Dan itu bisa dibuktikan dari beberapa tahun ini. Kalau kita lihat expected goals-nya dia, itu Messi selalu sesuai. Bukan, melebihi. Jadi goalnya dia tuh lebih banyak dari expected goals-nya dia. Which means finishing dia tuh selalu bisa golin di situasi-situasi yang semestinya tuh orang lain nggak bisa golin di posisi itu. Sedangkan season ini Messi belum golin dari open play. Messi loh, belum golin dari open play. Kemarin waktu El Clasico dia ada sekali ngegocek Ramos, terus pakai kaki kanan, Courtois make a good save. Jadi ya gue agak kalau misalnya Messi nggak bisa get his finishing touch back, gue lumayan sedih sih jujur, karena ya magicnya ya agak hilang. Karena ya kalau kita lihat Messi kan bukan hanya cuman dari dribble-dribblenya doang kan. Atau sekarang kayak passing-passingnya juga gila. Kayak gol pertama itu kan passingnya benar perfect, inch perfect. Cuman a big part of his game is also finishingnya dia. Dan so far season ini gue nggak tahu kenapa dia seem to lose his touch sih when it comes to finishing. Itu menurut lo bukan gara-gara dia distracted sama itu awal musim tuh? It's hard to say lah, gue nggak bisa ngomong ya. Cuman terus ditinggal Suarez juga. Iya, cuman nah sekarang kalau lu lihat expected goals Messi sekarang dia underperform. Jadi expected goalsnya tuh sekitar 3,5 atau apa, dia baru golin 1 itu pun penalti. Jadi
menurut gua dan kalau gua lihat di lapangan kayak kemarin gitu, Messi really wanted to win. Gua season ini belum lihat Messi main seproaktif itu sih. At least the first 60 minutes ya. Semenjak pergantian yang menit 80 Messi harus udah nggak jelas, nggak ada yang ngasih bola ke Messi, udah kayak gua nggak ngerti sih mereka main apa. Jadi kalau misalnya gua harus speculate apakah itu karena drama preseason, bisa jadi. Cuman ya kalau dari mereka ngomongnya kan ya kalau misalnya udah di lapangan ya udahlah. Udah lupain lah apa segala macam itu. Dan menurut gue sih sebagai pemain pasti Messi juga semestinya kayak gitu sih. Mungkin ya memang whether we like it or not, dan ini juga sama dengan Cristiano ya. Ya umur mungkin nggak bisa bohong. Dan jadi mungkin ya sekarang kita harus benar-benar ini sih kayak appreciate, savor aja. Mumpung masih bisa lihat Ronaldo, masih bisa lihat Messi, Vardy sebelum Ibrahimovic sebelum inevitably mungkin nggak lama lagi mereka udah bakal gone. Oh iya, hilang tuh generasi yang sekarang nih. Iya sih ya. Dikit lagi loh. Zaman kita kehilangan siapa? Kakak. Ya kan? Kakak hilang karena cedera sih. Kalau Kakak ya. Ronaldinho. Turun bro-nya itu. Turun bro. Bener sih. Dia selalu itu ya. Dia selalu apa namanya? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Down bro. Groin itu apa sih namanya tuh? Hernia. Gue ngomong gonorrhea. Astagfirullah. Ya nonton film. Itu kayaknya Ronaldinho tuh kalau gonorrhea. Hernia, iya. Adriano lah. Adriano mah kan gara-gara bapaknya kan mental breakdown. Tapi in terms of sustaining quality of football selama ini mungkin nggak ada ya in our lifetime kayak Messi, Ronaldo ya menurut gue. Benar. Setuju gue. Soalnya Kakak ya mungkin 3 tahun 4 tahun ya. Persaingannya tuh juga top banget sih. Iya, persaingannya yang bikin mereka berdua makin jago sih sebenarnya sih. Dan 12 tahun loh. Ya rebut-rebutan Ballon d'Or. Bahkan Neymar aja nggak bisa itu kan, nggak bisa compete kan. Neymar nggak bisa. Slip in between gitu kan. Cuma bentar aja malah kan. Modric. Iya. Malah Modric ya. Malah Modric. Bener sih. Di World Cup 2018 iya benar. Ya sih, persaingan kayak gini susah lagi. Mungkin ada zaman kapan ya? Nyelip Modric sama tahun Iniesta lagi kali ya. Iya. Iniesta kan. Dan yang menarik balik ke Klasiko bentar, semenjak Ronaldo cabut, Messi belum golin atau assist loh di El Clasico. Belum. Mungkin dia emang itu ya. Kehilangan ya. Mungkin kehilangan mojonya dia itu sebenarnya CR. Ya, mungkin gara-gara dia malas lihat dia. Malas lihat kan. Mungkin. Inspirasi juga. Kan, motivasinya hilang kali. Iya, Ronaldo kan juga tipenya gitu kan, Messi begini dia ikutin. Gue juga bisa begini. Ya, gue juga jadi dia malas juga sih denger malas banget. Pokoknya tinggal inilah Messi, semoga emang dia kalau musim ini mungkin terakhirnya dia di Barca, dia pindah juga bisa membuktikan lah gitu juara gitu deh. Karena orang banyak banget yang penasaran Messi itu di luar Barcelona kan. Iya. Jadi ya semoga dia kalau emang benar ntar pindah ya dia bisa ngasih lihat juara lagi. Tapi kalau gue boleh nebak, menurut gue nggak jadi pindah sih. Menurut gue Bartomeu, apalagi Bartomeu udah mau cabut, ya. Kayaknya pasti presiden barunya bakal kayak ini gue kasih Xavi nih gitu. Mungkin kayak ya Messi pasti udah deh gitu kan buat temen katanya. Tentu presiden barunya salah, Xavi Alonso salah dia. Kuat-kuatan ya Xavi sama Guardiola lah. Siapa yang berani yang bisa narik? Tahu ya, nggak mungkin. Kayak Guardiola enggak sih. Apa? Dia masih harus membuktikan diri di City kayaknya. Enggak, dia masih ngerasain gitu. Narik Messi. Oh iya. Narik Xavi-nya Messi. masuk. Oh iya. Ya udah, Messi kan milihnya antara Guardiola atau Xavi berarti kan. Mungkin ya. Tapi tebakan gue nanti pasti kayak Puyol gitu bakal jadi big role di klubnya gitu. Itu pasti buat kayak teman-teman Messi semua diituin semua tuh. Mungkin ya, biar dia betah ya. Make sense sih. Benar. Ya oke. Waktu sekarang inilah dia pandangan seorang fans Barca terhadap El Clasico kemarin dan apa saja positifnya Real Madrid yang menjadi musuh bebuyutannya. Lebay ya musuh bebuyutan? Enggak sih. Enggak. Emang iya sih. Benar. Siapa lagi? Bukan Espanyol kan? Astaga, Espanyol. Oke. Salamanca. Jangan lupa Emily in Paris.
Titi di agency di Parisnya. Emang dia Titi walk di Emily in Paris? Nggak lihat aja. Gue juga belum nonton. Nonton lah. Gue gak mau nonton sih. Nonton lah. Menghibur Lagu asli. dong. Dua Lipa. Oh iya benar. Iya. Goodbye.